bagaimana kita dapat berbahasa roh. Yang pertama, waktu firman Tuhan diberitakan. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Kemudian ayat-ayat selanjutnya menjelaskan mereka dikaruniakan bahasa roh atau bahasa lidah. Sementara mereka bersaksi atau memberitakan firman. Jadi juga nih, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya saat ini. Mendengarkan firman Tuhan ini, percaya dan haus akan Roh Kudus, ini bisa turun dan kita bisa diberikan karunia bahasa roh waktu mendengar firman ini. Yang kedua, kita mencatat waktu penumpangan tangan. Itu Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Setelah menumpangkan tangan, turun Roh Kudus. Dan mereka diberi karunia bahasa roh. Juga tidak ada yang mustahil saat ini sementara saya nanti mau menumpangkan tangan lewat video ini. Jadi setiap kita sekali lagi yang haus dan rindu, tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun, menjamah dan memberikan bahasa roh. Ketika saudara ada di satu ruangan sedang mendengarkan firman lewat video ini. Saya memberi kesaksian sedikit tentang pengalaman saya. Waktu saya remaja, saya dibesarkan di gereja yang beraliran Pentakosta. Jadi tidak asing untuk saya mendengar orang itu berbahasa roh dan tantangan berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus dengan cara tumpang tangan. Pada waktu itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang kurang balance. Yang saya dengar contohnya nih ya, kalau tidak penuh Roh Kudus tidak diselamatkan. Kalau tidak berbahasa roh artinya belum ada Roh Kudus dan sebagainya. Kalau mau penuh Roh Kudus harus puasa 40 hari 40 malam. Dan berbagai macam aturan yang tidak memiliki dasar Alkitabnya. Dan itu semua tidak benar. Tetapi pada waktu itu hati saya itu rindu. Rindu banget gitu, ingin bahasa roh dan penuh Roh Kudus. Maka dalam satu kebaktian di camp, saya maju ke depan waktu tantangan untuk menerima Roh Kudus. Waktu hamba Tuhan menumpangkan tangannya, saya tuh merasa ada aliran listrik yang mengalir, tetapi saya tidak berbahasa roh. Sementara yang lain itu ada yang lancar saja, berkarunia bahasa roh atau bahasa lidah. Tapi setelah peristiwa itu, saya ini haus banget dan rindu banget. Dalam satu hari, waktu berdoa saat teduh di kamar tidur, saya seorang diri. Tiba-tiba ada dorongan tuh dari dalam tuh untuk berbahasa roh. Dan tidak bisa dihentikan tuh mengalir bahasa roh. Yang saya nggak ngerti bahasa itu dan saya tidak pernah pelajarin. Setelah itu, saya merasakan manfaatnya berbahasa roh atau bahasa lidah. Dan terus mengerti dan berterima kasih buat karunia bahasa roh itu. Jadi bagi yang mendapatkan karunia berbahasa roh, jangan sombong. Yang belum mendapatkan, terus berdoa. Kalau sampai tidak dapat, tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu juga berkata bahasa roh sudah tidak ada lagi. Bahasa roh tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena memang roh sendiri yang memberikan menurut kehendak dan tujuannya. Maka saya percaya bahwa sikap hati yang di dalam itu sangat penting. Nah, jadi sekarang nih, siapa yang dari dalam hatinya haus dan percaya bahwa karunia bahasa roh ini masih ada, masih berlaku dan mau meminta, dan kebetulan hari ini pas kita sedang memperingati, merayakan hari Pentakosta, maka tidak mustahil ada yang dapat bahasa roh. Sekali lagi, yang memberikan adalah Roh Kudus sendiri.
maka kita fokus kepada Dia, berharap kepada Dia. Hari ini yang mau didoakan cukup buka kedua belah tanganmu dan minta. Karena firman berkata, minta akan diberi, cari akan mendapat, dan ketuk pintu akan dibuka. Kita siapkan hati, berdoa, dan dengarkan satu pujian. Kalau Anda yang sudah pernah mengalami berbahasa roh dan mau menyembah atau mau berbahasa roh, silakan, bebas lakukan. Dan yang belum dan rindu untuk mengalaminya, buka hati dan izinkan Roh Kudus penjamah. Kalau ada gerakan Roh Kudus dalam hati dan mengalir keluar, juga jangan ditahan, biarkan mengalir. Bapak, hamba berdoa buat siapapun dimanapun yang haus, rindu, dan percaya bahwa karunia bahasa roh, bahasa lidah itu masih ada. Dan mereka meminta untuk mereka gunakan untuk kebesaran dan kemuliaan, untuk mencapai tujuanmu dalam hidup mereka. Maka hamba berdoa, turun Roh Kudus sebagaimana firman-Mu, ajarkan dan katakan, jamah sesuai kehendak-Mu jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more.
kudus-Mu Tuhan ke setiap hati kami Bapa. Ini hati kami buka Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Bapa, dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin.